Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rifaza Wahyu, NPM 0518103027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dan motivasi. Motivasi itu sendiri berasal dari kata motif, yang artinya adalah kekuatan yang terdapat dari dalam diri individu itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi belajar itu sendiri merupakan suatu dorongan atau hasrat dari kemauan yang menggerakkan seseorang bertingkah laku untuk melaksanakan kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian ada lagi di sini fungsi dari motivasi dalam pembelajaran itu sendiri. Yang pertama adalah untuk mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Karena tanpa motivasi tidak akan timbul suatu perbuatan. Misal, belajar. Karena belajar itu harus ada motivasi dari diri sendiri dan harus mempunyai keinginan dari diri sendiri. Karena kalau tidak ada motivasi atau dorongan dari diri kita sendiri, maka akan sulit untuk belajar. Dan mungkin niat untuk belajar pun kurang karena tidak ada motivasi dari diri sendiri. Kemudian, motivasi berfungsi untuk mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, ada motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku seseorang. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama itu adalah ciri-ciri pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran itu mempunyai ciri-ciri tertentu dalam hidupnya, termasuk pembelajaran yang senantiasa dikejar dan diperjuangkan. Kemudian ada kemampuan pembelajaran. Kemampuan pembelajaran adalah menuntut seseorang bagaimana orang lain dari bingkai penglihatan tidaklah dibenarkan. Karena orang yang mempunyai kemauan yang rendah sangatlah sulit untuk menyerupai orang yang mungkin kemampuan belajarnya tidak tinggi. Kemudian ada lagi kondisi pembelajaran dan ada kondisi lingkungan pembelajaran. Karena kondisi lingkungan pembelajaran itu sangat mempengaruhi motivasi belajar. Misalkan jika kita belajar di lingkungannya yang kotor, yang tidak nyaman, mungkin kita tidak akan nyaman ya untuk bisa belajar di situ. Dan kondisi lingkungan ini sangat penting sekali, harus selalu diperhatikan supaya motivasi belajarnya tuh nyaman. Kemudian ada upaya guru dalam membelajarkan pembelajaran. Kemudian di sini ada strategi motivasi belajar. Yang pertama adalah membangkitkan minat belajar. Kemudian ada mendorong rasa ingin tahu. Sebab jika ada rasa ingin tahu yang besar itu, maka motivasi untuk mencari tahu itu sangat banyak. Dan jika misalkan rasa ingin tahu kita tuh hanya sekedar ingin tahu, mungkin motivasi untuk ingin tahunya pun tidak banyak. Kemudian ada menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Dengan penyajian yang menarik, maka motivasi belajarnya pun akan lebih tinggi. Misal, seperti jika kita melihat presentasi di depan, jika melihat penyajiannya menarik, atau dari slide-slide-nya menarik, kemudian dari isinya menarik, mungkin itu akan meningkatkan potensi motivasi belajar dari diri sendiri. Yang kedua adalah pengambilan keputusan individu. Nah, dari judulnya itu sendiri,
itu terdapat dari persepsi masing-masing. Persepsi itu adalah suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan. Dan menurut Robbins, persepsi itu adalah suatu proses yang ditempuh oleh setiap individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Kemudian ada juga menurut Manahan, persepsi adalah gambaran seseorang tentang sesuatu objek yang menjadi fokus permasalahan yang sedang dihadapi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi itu sendiri. Yang pertama, pelaku persepsi, penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri. Di antaranya, sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan penghargaan. Yang kedua adalah target. Target dari gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara kita memandangnya. Yang ketiga adalah situasi. Situasi juga berpengaruh pada persepsi kita. Misalnya saja, ada seorang wanita yang berparas lumayan mungkin tidak akan terlalu terlihat oleh laki-laki bila ia berada di mall. Namun, jika ia berada di pasar, kemungkinannya sangat besar bahwa para lelaki akan memandangnya. Kemudian, di sini ada perbedaan individual gaya pengambilan keputusan. Yang pertama adalah harus analitis, memiliki toleransi jauh lebih besar terhadap ambiguitas, cermat, mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Kemudian ada irektif, memiliki toleransi rendah atau ambiguitas, mencari rasionalitas, efisien, logis, mengambil keputusan cepat, dan berorientasi jangka pendek. Kemudian ada konseptual, berpandangan sangat luas, mempertimbangkan banyak alternatif, orientasi jangka panjang, dan analitik baik untuk menemukan solusi yang kreatif. Yang keempat adalah perilaku. Bisa bekerja baik dengan yang lain, memerhatikan kinerja rekan kerja, dan usulan-usulan mereka, mengandalkan pertemuan untuk berkomunikasi, mencoba menghindari konflik, dan mengupayakan penerimaan. Kemudian di sini ada hambatan dari organisasi. Yang pertama, evaluasi kinerja. Dari evaluasi kinerja ini, manajer sangat mempengaruhi oleh kriteria yang mereka gunakan untuk mengevaluasi. Mereka akan bertindak sesuai apa yang dijadikan penilaian atau tolok ukur. Yang kedua, sistem imbalan, yaitu dengan mengemukakan kepada karyawan pilihan apa yang lebih disukai terhadap upah. Pembatasan waktu yang menentukan sistem, batas waktu yang eksplisit dalam pengambilan keputusan, menciptakan tekanan waktu pada pengambil keputusan, dan sering mempersulit untuk mengumpulkan semua informasi yang ingin mereka dapatkan. Yang ketiga adalah residen historis. Keputusan yang diambil masa lalu akan terus-menerus membayangi keputusan saat ini. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari perkataan dan perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.